Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filendarini, NIM 122111349. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal UTS untuk soal nomor 1. Berikut soalnya. Seorang dekan di sebuah universitas memiliki 5 dosen yang akan ditugaskan untuk mengampu 4 mata kuliah yang berbeda. Semua dosen tersebut telah mempunyai pengalaman mengajar sebelumnya dan telah dievaluasi oleh para mahasiswa. Ranking untuk masing-masing dosen berdasarkan mata kuliah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Profesor Sarjoko, mata kuliah pengantar bisnis 90, riset keuangan 90, teori ekonomi 70, pasar modal 80. Kemudian ada Profesor Panji, pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 80, pasar modal 95. Ada Profesor Tini, pengantar bisnis 90, riset keuangan 80, teori ekonomi 80, dan pasar modal 80. Selanjutnya ada Profesor Tarmizi, pengantar bisnis 80, riset keuangan 70, teori ekonomi 95, pasar modal 75. Dan yang terakhir ada Profesor Sambudi, pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 70, dan pasar modal 80. Dari tabel berikut di atas, buatlah penugasan optimal untuk masing-masing dosen tersebut. Langsung saja kita masuk ke aplikasi POM versi 5. Kita klik close, kita pilih assignment, title kita ganti dengan universitas dosen, kemudian number of job kita masukkan 5, number of machine kita masukkan 4, kemudian objektif kita pilih maximize, kemudian kita klik OK. Untuk mesin 1 kita ganti jadi pengantar bisnis, untuk mesin 2 kita ganti jadi riset keuangan, mesin 3 kita ganti jadi teori ekonomi, kemudian mesin 4 kita ganti jadi pasar modal. Untuk job 1 kita ganti jadi Profesor Sarjoko, Profesor Panji. Job 3 kita ganti jadi Profesor Tini. Job 4 kita ganti jadi Profesor Tarmizi. Kemudian job 5 kita ganti jadi Profesor Sambudi. Untuk Profesor Joko pada mata kuliah pengantar bisnis 90, riset keuangan 90, teori ekonomi 75, kemudian pasar modal 80. Selanjutnya Profesor Panji, pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 80, kemudian pasar modal 95. Selanjutnya Profesor Tini, mata kuliah pengantar bisnis 90, riset keuangan 80, teori ekonomi 80, pasar modal 80. Selanjutnya Profesor Tarmizi, pengantar bisnis 80, riset keuangan 70, teori ekonomi 95, kemudian pasar modal 75. Dan yang terakhir Profesor Sambudi, mata kuliah pengantar bisnis 75, riset keuangan 95, teori ekonomi 70, dan pasar modal 80. Kemudian kita klik solve. Dari data tersebut kita menghasilkan yang pertama ada assignment result, yang kedua marginal cost, dan yang ketiga assignment list. Untuk assignment result yaitu
Profesor Sarjoko pada yaitu Profesor Panji penugasan optimal pada pasar modal dengan nilai 95. Kemudian untuk Profesor Tini penugasan optimal di pengantar bisnis dengan nilai 90. Kemudian ada Profesor Tarmizi penugasan optimal ada pada mata kuliah teori ekonomi dengan nilai 95. Dan yang terakhir ada Profesor Sambudi penugasan optimal pada mata kuliah riset keuangan dengan nilai 95. Selanjutnya ada marginal cost. Profesor Sarjoko pengantar bisnis 0, teori ekonomi min 20, pasar modal 10. Kemudian ada Profesor Panji pengantar bisnis min 20, teori ekonomi min 20. Kemudian ada Profesor Tini pada mata kuliah riset keuangan min 10, teori ekonomi min 15, dan pasar modal min 10. Selanjutnya Profesor Tarmizi pengantar bisnis min 90, riset keuangan min 20, dan pasar modal min 15. Dan yang terakhir ada Profesor Sambudi pengantar bisnis min 20, teori ekonomi min 30, dan pasar modal 15. Kemudian ada segment list. Yaitu Profesor Panji penugasan optimal pada mata kuliah pasar modal dengan nilai 95. Kemudian ada Profesor Tini penugasan optimal ada pada mata kuliah pengantar bisnis dengan nilai 90. Kemudian Profesor Tarmizi penugasan optimal ada pada mata kuliah teori ekonomi dengan nilai 95. Dan yang terakhir ada Profesor Sambudi penugasan optimal pada mata kuliah riset keuangan dengan nilai 95 dan jumlahnya adalah 375. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.